Awalnya cuma satu orang, ngutang 10.000, katanya besok dibayar. Tapi lama-lama jadi 5 orang, 10 orang. Ada yang kabur, ada yang bayar separuh, bahkan ada yang pura-pura lupa. Akhirnya yang nyesek siapa? Warung sendiri. Banyak warung kecil di kampung-kampung yang ngalamin hal ini karena merasa nggak enakan, kasihan, dan udah kenal lama. Akhirnya banyak yang dibolehin ngutang. Tapi nggak semua orang punya niat baik buat bayar. Ada yang bilang besok ya kak, tapi seminggu lewat nggak muncul. Ada yang pas ditagih malah bilang kok gitu amat sih, cuma segitu doang. Ada juga yang pura-pura nggak dengar, nggak lihat, bahkan pindah belanja ke warung lain. Padahal kita yang udah bantu mereka pas lagi nggak ada uang. Kalau ini dibiarkan terus, dampaknya bisa besar banget. Yang pertama, modal makin lama makin menipis. Yang kedua, stok barang kosong, nggak bisa restock karena duitnya nggak balik. Yang ketiga, capek sendiri, mental dan tenaga terkuras. Yang keempat, bahkan bisa tutup warung karena duit semua nyangkut di utang. Dan yang paling nyakitin, kadang justru orang terdekat yang bikin warung kita jatuh. Saudara sendiri, tetangga dekat, teman main yang ngutang tapi susah banget membayarnya. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh ngasih utang? Jawabannya boleh, tapi harus pakai batas dan aturan. Buat catatan utang, siapa, tanggal, jumlah, dan kapan janji bayar. Beri batas waktu misalnya 3-7 hari, bukan tanpa ujung. Batasi jumlah maksimal, contoh maksimal 50.000 per orang. Jangan nambah utang baru kalau yang lama belum lunas. Berani bilang tidak, misalnya maaf ya, stok lagi mepet, belum bisa utang dulu. Kita bantu orang boleh, tapi bukan sampai usaha sendiri jadi korban. Ingat, kalau warung tutup, mereka juga nggak bisa ngutang lagi kan. Warung itu bukan cuma tempat jualan, tapi tempat kita cari nafkah buat keluarga. Kalau utang terus dibebaskan, akhirnya bukan cuma modal yang habis, tapi juga semangat dan tenaga kita. Jadi mulai sekarang belajar tegas, bukan pelit. Kita bisa tetap baik tanpa harus terus dimanfaatkan. Kamu pernah ngalamin hal yang sama? Ceritain di komentar yuk, biar kita bisa saling belajar dari pengalaman satu sama lain. Dan jangan lupa share ke teman sesama pedagang biar makin sadar pentingnya jaga sistem utang di warung. Awalnya cuma satu orang, ngutang 10.000, katanya besok dibayar. Tapi lama-lama jadi 5 orang, 10 orang. Ada yang kabur, ada yang bayar separuh, bahkan ada yang pura-pura lupa. Akhirnya yang nyesek siapa? Warung sendiri. Banyak warung kecil di kampung-kampung yang ngalamin hal ini karena merasa nggak enakan, kasihan, dan udah kenal lama. Akhirnya banyak yang dibolehin ngutang. Tapi nggak semua orang punya niat baik buat bayar. Ada yang bilang besok ya kak, tapi seminggu lewat nggak muncul. Ada yang pas ditagih malah bilang kok gitu amat sih, cuma segitu doang. Ada juga yang pura-pura nggak dengar, nggak lihat, bahkan pindah belanja ke warung lain. Padahal kita yang udah bantu mereka pas lagi nggak ada uang.